Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sebab doamu agar mantan kembali kepadamu tertolak. Ya, jadi kita selalu bertanya, kenapa belum ada respon dari mantan? Padahal menurut kita sudah melakukan doa yang sedemikian maksimalnya, dibarengi dengan puasa sunnah, ya. Padahal kadang-kadang puasa Ramadan tidak dikerjakan. Ini saking pengennya mantan kembali pakai puasa sunnah, jumlahnya pun tidak sehari dua hari, ada yang sampai 11 hari, ada yang sampai 21 hari, dan terus berdoa agar mantan kembali, tapi jangankan kembali, merespon pun dia tidak. Maka apalagi yang kurang? Jadi sesungguhnya Allah memberikan sesuatu jika memang kita sudah siap dan sanggup untuk menerima sesuatu pemberian yang kita pintakan tadi. Mari kita tanyakan terlebih dahulu ya ke dalam hati kita, karena apa yang ada di dalam hati kita itu akan mempengaruhi kalimat doa yang kita lafazkan. Ya, jadi yang pertama, kita beribadah bukan karena Allah, tetapi karena mantan. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, puasa Ramadan yang fardu tidak pernah dikerjakan, tapi ini pengen sekali agar mantan bisa kembali sampai puasa sunnah dikerjakan. Tapi cuman puasa saja ya, dan berdoa. Sholat 5 waktu pun yang fardu tidak dikerjakan. Sejauh kita beribadah ya hanya karena faktor materi, hanya karena faktor orang yang kita cintai, maka doa kita tidak akan terkabul. Ya, jadi kalau memang mau doa terkabul, maka jangan cuman mengerjakan ritualnya saja, ritual yang diajarkan ya untuk memperkuat doa agar mantan bisa kembali, tetapi yang fardu-fardu itu harus dibereskan terlebih dahulu. Luruskan niat ibadahnya karena Allah. Ya, jikapun mantan kembali itu bonusnya saja, tapi jangan dijadikan sebagai tujuan. Ya, ingat sholat, ingat puasa ketika pengen mantan balik, tidak akan dikabulkan karena Allah Maha Tahu. Ya, setelah mantan dikembalikan kepada dia, sholatnya lupa lagi, apalagi puasanya, dan sangat mungkin ketika bersama dengan mantan yang dikerjakan maksiat kembali. Ya, nah, kemudian yang kedua, coba lihat ke dalam hati kita. Apa kita betul-betul yakin sanggup menerima mantan kembali? Ya, saya sanggup Ustadz, saya siap menikah dengan mantan. Oh oke. Ya, tapi apakah kemudian mantan siap menikah dengan kita dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita? Ya, apakah kemudian orang tua sudah mau memberikan izin ya di fase usia kita? Misal usia baru 17 tahun, berpisah dengan pacarnya, dengan mantannya, ya. Kemudian kalau memang
pengen menikah, sepertinya orang tua dalam usia 17 tahun belum mengizinkan. Kenapa? Ya karena belum bisa mandiri. Ya, bagaimana menjalani pernikahan yang berat, butuh biaya yang besar. Jika beli bensin sepeda motor saja setiap hari untuk ngapelin mantan, masih minta kepada orang tua. Ya, nah, jadi apakah kita memang yakin sudah siap jika mantan kembali kepada kita? Kalau kita tidak yakin, kita berdoa, ya, kemudian dengan kalimat yang mantap begitu, yang meyakinkan, tetapi hati kita tidak pernah yakin, ya, aduh, kalau dia memang mengajak menikah, sudah siap tabungan berapa ya? Mungkin mantannya mau ya, tapi orang tuanya begitu tahu keadaan tabungan kita ternyata sedikit sekali, tetap ditolak juga. Ya, nah, kemudian yang ketiga, kita karena faktor ragu tadi, saat berdoa kita memilih kalimat yang ragu. Ya, maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, "Iza da'a ahadukum falyazim fid du'ai wa la yaqulillahumma in syi'ta fa'atini fa innallaha la mustakriha lahu." Jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah benar-benar mantap dalam mengharap, dan janganlah mengatakan Allahumma in syi'ta fa'atini, ya Allah, jika engkau menghendaki maka berikanlah untukku. Ya, karena sesungguhnya Allah tidak dalam tekanan. Ya, jadi tidak ada yang bisa memaksa Allah. Karena itu kita berdoa, ya, itu harus dengan kemantapan hati, kemantapan kalimat doa yang kita pilih. Ya, jadi jangan, ya Allah, jika engkau menghendaki, ya, tetapi harus doanya, ya Allah, berikanlah, kembalikanlah, kabulkanlah. Ya, jadi begitu. Nah, sehingga kalau hatinya sudah ditata, rapi, yakin kalau mantan kembali, dia siap lahir batin untuk menikah. Setelah itu berdoa dengan kalimat yang yakin dan mantap. Ya, jangan memilih kalimat, ya Allah, jika engkau menghendaki, kembalikanlah mantan kepadaku. Tetapi memilih kalimat, ya Allah, dengan segala kebesaranmu, kembalikanlah mantan kepadaku. Dimanapun dia berada, datangkanlah dia kepadaku. Jika hatinya tertutup, maka bukakanlah hatinya untukku. Memilih kalimat doa yang mantap, diikuti dengan hati yang yakin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.